Hai anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran 1.2, yaitu mengenai tanaman yang tumbuh dari umbi dan perundukan. Umbi dan perundukan itu apa ya Ibu Guru? Nah, jangan khawatir, pada pelajaran ini nanti anak-anak akan mengetahuinya. Nah, bagaimana menumbuhkan tanaman dengan menggunakan umbi? Bagaimana menumbuhkan tanaman dengan metode perundukan? Hari ini kita akan temukan jawabannya. Kosakata baru yang ingin Ibu ajarkan kepada anak-anak hari ini. Pertama, terkulai. Katakan terkulai. Terkulai ini berarti menggantung. Menggantung. Nah, kemudian metode. Kalau kita katakan metode, berarti artinya adalah cara. Cara melakukan sesuatu. Kemudian batang. Batang anak-anak pasti sudah tahu ya. Bagian utama dari tanaman yang menahan daun dan bunga. Misalnya, ini ada bunga matahari. Ini adalah bagian batangnya, yang hijau ini. Nah, bagian ini yang menahan bunga dan daunnya. Sudah jelas anak-anak? Kemudian sisi bawah. Nah, sisi bawah pastinya artinya bawah atau di bawahnya. Bawah, atas, bawah. Ya. Nah, selanjutnya 2 metode pertumbuhan yang akan kita bahas hari ini. Tumbuh dari umbi. Kemudian tumbuh dari perundukan. Anak-anak ingat aja, perundukan berasal dari kata tunduk. Tunduk. Nah, bagaimana tunduknya? Kita akan pelajari nanti ya. Nih, tanaman tumbuh dari umbi. Yang pertama yang mau kita bahas. Beberapa bunga tumbuh dari umbi. Contohnya, bunga tulip. Bunga tulip tumbuh dari umbi. Kemudian daffodils. Dan juga ada bunga bakung. Bunga bakung. Bunga-bunga ini biasanya memiliki kehidupan yang singkat. Singkat artinya pendek ya. Jadi masa hidupnya pendek. Mereka memiliki warna-warna yang cerah. Warna-warna yang cerah. Mereka dapat tumbuh di mana saja di kebun. Jadi kalau di rumah anak-anak memiliki perkarangan rumah, di mana saja dapat ditanami bunga-bunga ini. Nah, kita lanjut ya. Nih, beberapa tanaman pangan tumbuh dari umbi. Kalau kita katakan pangan, itu berarti sesuatu yang dimakan. Sesuatu yang dimakan. Nih, contohnya. Ada bawang merah, ada daun bawang, ada bawang putih. Nah, biasanya anak-anak suka nih bawang merah goreng. Atau yang biasa kita bilang bawang goreng. Ada yang suka? Nah, kalau yang nggak tahu bawang goreng berasal dari mana, bisa lihat di gambar ini. Bawang goreng berasal dari bawang merah yang dipotong, diiris-iris, kemudian digoreng. Nah, Ibu ulangi sekali lagi ya. Beberapa tanaman pangan atau tanaman yang dimakan berasal dari umbi. Contohnya bawang putih, bawang merah, dan daun bawang. Kita lihat bawang putih ya. Bawang putih dengan cara penanaman yang disebut umbi ini biasa memiliki batang yang pendek. Batangnya dan daunnya tumbuh pada sisi di atas. Di atas ya.
Jadi batangnya pendek, ini daunnya. Kemudian akar seperti biasa tumbuhnya di bawah. Di bawah. Nah, lanjut ya. Nih, sekarang kita ingin mengetahui bagaimana ya cara menanam umbi. Nih, pertama, gemburkanlah tanah dalam pot bunga. Kalau anak-anak yang belum tahu, Ibu ulangi. Ini yang digunakan untuk tempat tanah maupun tanaman kita sebutkan sebagai pot. Pot atau vas. Nah, jadi kalau anak-anak mau menanam umbi, salah satu contohnya bawang putih, pertama ambil pot atau vas. Kemudian isi tanah, tapi jangan lupa tanahnya digemburkan. Yang maksud digemburkan, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat tanah menjadi longgar. Tanahnya subur. Baru kita buat lubang yang sederhana sekitar 3 inci ya. Kita buat lubang di tanah tersebut sekitar 3 inci. Nah, selanjutnya kita masukkan umbi ke dalamnya. Misalnya nih, ini tanahnya, kita berikan lubang, kemudian kita masukin bawangnya. Kemudian selanjutnya setelah memasukin bawang, jangan lupa untuk menyiram. Siram ya. Disiram tanamannya. Disiram dengan air. Harus rutin disiram. Kemudian batang dari umbi ini atau bawang ini akan keluar dari tanah. Nah, ketika batang penuh dan hijau, kamu dapat menarik keluar dengan ringan. Jadi awalnya kalau kita kembali ke sebelumnya, nah seperti ini. Ini berarti belum terdapat batang dan daun, bukan? Nah, setelah anak-anak rajin menyiramnya, nanti akan tumbuh seperti ini. Di atas tanah akan tumbuh daun dan batang. Di saat inilah anak-anak dapat dengan mudah mengambil bawang tersebut, dapat ditarik dengan ringan. Nah, sekarang kalau tadi kita bahas dengan umbi, kita mau melanjutkan pembahasan mengenai tanaman yang tumbuh dengan cara perundukan. Anak-anak ingat, perundukan Ibu katakan berasal dari kata tunduk. Tunduk seperti ini ya. Nah, ketika tanaman tumbuh, cabang dapat terkulai. Terkulai ya, menggantung ke bawah dan menyentuh tanah. Nih, seperti ini. Ketika tanaman tumbuh, tanaman tertentu yang tumbuh, kemudian dia terkulai menyentuh tanah. Nah, ketika ini dapat dilakukan cara penanaman dengan metode perundukan. Kita lanjut ya supaya anak-anak lebih jelas lagi. Nah, tanaman tumbuh dengan perundukan. Bagian terkulai mulai tumbuh ketika tanah menutupinya. Anak-anak lihat kan? Tadi ini bagian yang tunduk, bagian yang terkulai. Sekarang pelan-pelan ditutupi dengan tanah. Kemudian bagian yang tertutup dengan tanah tersebut akan tumbuh akar di bawahnya. Tumbuh akar. Nah, pada saat inilah anak-anak dapat mengambil bagian daripada tanaman tersebut beserta akarnya, kemudian ditanam di tempat lain. Jadi dipotong, diambil beserta akarnya, jangan lupa ya, dan ditanam di tempat lain. Nah, contoh tanaman perundukan. Misalnya bunga melati dan anggur.
Nah, hari ini jadi kita tahu ya, ternyata anggur ditanam dengan cara perundukan. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar cara menanam tanaman dengan metode baik umbi maupun perundukan. Sekarang Ibu ingin